Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 1, bagaimana tubuh kita bergerak, topik B dengan materi sistem saraf, kabel panjang di tubuh kita, mata pelajaran IPAS untuk kelas 6 SD. Kegiatan pembuka. Perhatikan percakapan pada gambar berikut ini. Mengapa kamu terlihat kesakitan? Lututku terluka. Aku tidak melihat ada batu besar sehingga kakiku tersandung batu. Pasti sangat sakit ya. Ini aku bawakan obat untuk lututmu. Pernahkah terpikir oleh kalian siapa yang mengatur jalannya semua gerakan dan aktivitas dari tubuh? Bagaimana kita bisa berjalan atau berlari, menggenggam atau melempar? Mengapa kita dapat spontan menghindar saat kulit menyentuh panci yang panas? Mengapa kita merasakan sakit jika terjatuh? Jawabannya karena kita memiliki sistem saraf. Mari kita pelajari sistem saraf pada video kita kali ini. Materi pada video kita kali ini, yang pertama sistem saraf pada manusia dan fungsinya. Berikutnya, impuls saraf, gerak sadar, dan refleks. Materi yang pertama, sistem saraf pada manusia dan fungsinya. Sistem saraf adalah jaringan kompleks yang berperan penting mengatur semua aktivitas pada tubuh, misalnya bergerak, melihat, dan mengendalikan semua organ tubuh. Sistem saraf tersusun oleh berjuta-juta sel saraf atau neuron yang memiliki bentuk bervariasi. Sistem saraf memiliki cara kerja saling berhubungan seperti rantai, yaitu berurutan antara reseptor dan efektor. Selanjutnya, mari kita pelajari apa itu reseptor dan efektor. Reseptor merupakan satu atau kelompok sel saraf yang berfungsi mengendalikan rangsangan tertentu yang berasal dari luar atau dalam tubuh. Pada kulit kita banyak terdapat sel reseptor, sehingga kulit kita dapat merasakan sentuhan seperti kita menyentuh anjing. Berikutnya, kulit kita akan merasakan sakit saat kulit kita terluka. Berikutnya, kulit kita dapat merasakan suhu yang ada di sekitar. Misalnya, saat kita kepanasan di siang hari. Berikutnya, efektor merupakan sel atau organ yang menghasilkan tanggapan terhadap rangsangan. Contoh kelenjar, yaitu kelenjar keringat, maupun otot pada tubuh kita. Fungsi sistem saraf. Yang pertama, mengatur organ-organ tubuh supaya terjadi keserasian kerja. 2. Menerima rangsangan sehingga tubuh dapat mengetahui dengan cepat keadaan dan perubahan yang terjadi di sekitarnya. 3. Mengendalikan dan memberikan reaksi terhadap rangsangan yang terjadi pada tubuh. Itulah fungsi dari sistem saraf pada tubuh kita. Selanjutnya, sistem saraf yang kompleks terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu 1. Sistem saraf pusat atau SSP, dan 2. Sistem saraf tepi atau SST. Selanjutnya, mari kita pelajari keduanya. Sistem saraf pusat atau SSP adalah sistem yang berfungsi menerima dan menerjemahkan informasi atau rangsangan dari sel-sel saraf tepi yang tersebar di seluruh tubuh. Sistem saraf pusat pada manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama ada otak. Otak merupakan organ yang berfungsi sebagai pusat kontrol tubuh. Dan yang kedua ada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang merupakan bagian tubuh yang terdiri kumpulan serabut saraf. Berikutnya sistem saraf tepi atau SST adalah bagian dari sistem saraf manusia yang terdiri atas saraf-saraf bercabang keluar dari sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi pada manusia juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem saraf somatik.
Sistem saraf yang mengatur semua hal yang disadari atau diatur oleh otak, misalnya menggerakkan tangan, kaki, dan lain-lain. Dan yang kedua, sistem saraf otonom, yaitu sistem saraf yang mengendalikan kegiatan yang tidak dapat diatur otak, misalnya mengatur kerja jantung, kerja usus, kerja kelenjar, dan lain-lain. Sistem saraf otonom. Pada sistem saraf otonom terdapat dua jenis saraf. Yang pertama, saraf simpatik, dan yang kedua, saraf parasimpatik. Saraf simpatik bertugas membuat tanggapan perlawanan dari dalam tubuh ketika ada ancaman dalam waktu yang cepat. Sedangkan sistem parasimpatik berfungsi menjaga fungsi tubuh normal setelah adanya sesuatu yang mengancam. Contoh dari saraf simpatik, misalnya saat kalian gugup, saraf simpatik akan memicu respon dengan mempercepat jantung, memproduksi keringat, meningkatkan pernafasan, dan melebarkan pupil mata. Sedangkan contoh dari parasimpatik, misalnya setelah kalian tidak gugup, saraf parasimpatik akan memperlambat jantung, mengurangi keringat, memperlambat pernafasan, dan menyempitkan pupil mata. Itulah perbedaan dari saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Materi yang kedua, impuls saraf, gerak sadar, dan refleks. Impuls saraf adalah rangsangan atau pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh sel saraf menjalari serabut saraf. Contoh dari impuls saraf misalnya terjadinya perubahan suhu, perubahan tekanan, adanya aroma, suara, bau, maupun rasa. Dengan adanya impuls saraf akan memicu dua jenis gerakan. Gerakan yang pertama yaitu gerak sadar, yaitu gerak yang terjadi karena disadari atau sengaja dilakukan tubuh sesuai perintah otak. Dan yang kedua yaitu gerak refleks, yaitu gerak yang tidak disadari atau disengaja oleh tubuh. Selanjutnya, perbedaan dari dua jenis gerakan ini pada impuls gerak sadar melalui otak, seperti gerak mengunyah, berlari, berjalan, menendang, menulis, dan lain-lain. Semua gerakan tersebut disadari dan sengaja sesuai perintah otak. Sedangkan impuls pada gerak refleks melalui sumsum tulang belakang, seperti batuk saat tersedak, berkedip saat terkena debu, bersin saat hidung gatal, dan lain-lain. Semua gerak itu adalah gerak refleks yang tidak disadari atau tidak disengaja oleh tubuh. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.